azan dia buang reak, hoak coh. Kali azan buang reak, kasihan ngelihatnya. Kenapa nggak orang-orang mudanya nggak pada yang mau azan tuh? Kita yang ngedenger azan seperti itu malah kesian, bukannya malah ijabah, bukannya malah ngejawabin, bukannya malah buru-buru buat sholat. Kesian amat itu aki-aki. Dia azan, kenapa sudah Senin Kemis, ya itu. Jadi yang hasanas saut, yang suaranya lantang, yang suaranya jelas, masih muda, nah itu lebih cepat untuk diijabah atau orang-orang jadi pada sigra ke masjid. Coba bayangin Pak, masjid kita di rumah, masjid kita di kampung tuh, yang azan suaranya enak, mendayu-dayu. Kita kan rada rada apa ya, rada girang ngedengernya, rada cepet untuk datang ke masjid. Siapa nih yang azan enak banget nih gitu. Itulah salah satu hikmah yang azan itu memang yang suaranya yang lantang, yang bagus, apalagi yang merdu suaranya ya. Jangan diartikan bagus itu merdu, enggak juga. Ada yang bagus tapi enggak merdu. Ada yang merdu tapi enggak bagus. Karena azan itu memang wajib artikulasinya jelas, tajwidnya pas. Kalau enggak ya enggak sah itu. Ya, memang kudu pasnya. Yang keenam, ayyakuna adlan. Yang adzan itu memang harus orang yang adil. Maksudnya adil itu tidak fasik ya Pak ya. Itu orang, kita sebagai tetangganya atau temannya tahu bahwa nih orang adil, maksudnya setidaknya orang nggak pernah berbuat dosa besar. Emang sholatnya dijaga, kemudian emang nggak suka mabok, nggak suka judi, nggak suka zina, misalkan gitu. Itu namanya ayyakuna adlan. Ini orang adil. Sama seperti kita mau menyuruh orang untuk jadi saksi nikah anak kita atau saudara kita. Cari yang adil, Pak. Jangan orang mana-mana, orang kita kagak tahu. Dia di rumah doyan judi online tuh. Jangan dijadiin saksi nikah. Dia di rumah kebiasaannya kalau malam nyekek botol tuh. Jangan dijadiin saksi nikah. Cari yang soleh. Ya minimal yang sholatnya kejaga, yang lempeng dah hidupnya dah, yang nggak pernah tersentuh hal-hal semacam itu gitu ya. Itu dijadiin saksi nikah. Yang orang-orang mana-mana jadiin saksi nikah. Sama dengan seorang muadzin. Mau lagi doyan ibadah, jadiin muadzin. Kalau tibang-tibang, ya maksud tibang-tibang tuh baru-baru gitu. Tapi dia pengen ini Pak Ustadz berubah. Ya kalau pengen berubah ya bolehlah. Sudah meninggalkan dunia masa lalunya gitu ya. Sudah meninggalkan masa lalunya boleh jadikan. Cuma ingat, diajarin dulu tajwidnya, kemudian dilatih dulu kemerduannya. Jadi kemerduan itu bisa dilatih Pak, ya dengan teknik vokal. Kalau dilatih insya Allah bisa. Baru boleh dijadiin yang ayyakuna adlan. Sunnahnya orang yang memang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak melulu melakukan dosa-dosa kecil. Yang ketujuh, ayyakuna aminan. Ini orang yang memang terkenal amanah, nggak doyan bohong. Kenapa? Likai yasiqa fihin nasa, agar orang-orang pada percaya. Ada orang tukang bohong, ada di masjid, orang nggak percaya, dia tukang bohong. Palingan belum masuk waktu, kan bisa jadi begitu, ada potensi begitu. Makanya ayyakuna aminan, orang yang memang terpercaya. Itu ada cerita, subuh azan kakek-kakek yang datang cuman berapa orang, 5 orang untuk sholat. Akhirnya dia pagi-pagi jam 10, belum zuhur belum, jam 10 dia azan. Sama orang kampung digeruduk tuh masjid atau musola. Kamu sudah gila ya, jam 10 azan. Nah, dibalikin sama kakek-kakek, kalian yang gila. Tadi saya subuh azan kagak ada yang datang, giliran jam 10 saya azan kalian pada datang gitu. Itu artinya apa? Artinya memang kudu ada keterikatan baik secara spiritual maupun sosial antara muadzin dengan penduduk, agar apa? Agar oh iya nih yang azan memang kita kenal sebagai orang yang terpercaya, maka kita datang. Itu ada potensi seperti itu gitu ya. Itu nomor 7. Nomor 8, ayyakuna muhtasiban liwajhillah ay la ya'khudhu alaihi ujratan. Seyogianya sunnah untuk
muadzin itu niat awalnya adalah minta ridho Allah. Sebab muadzin ini Pak, keutamaannya bersanding dengan imam. Ada ulama yang bilang imam lebih afdol, ada ulama yang bilang muadzin lebih afdol. Gampangnya muadzin sama imam sama-sama tinggi kedudukannya Pak. Sama-sama tinggi kedudukannya. Dia siyogyanya muhtasiban liwajhillah, mengharap ridho Allah aja. Kenapa? Karena waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya ketimbang orang yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, manggil buat sholat maksudnya. Jadi ini boleh jadi profesi alternatif setelah kita nanti setelah kita pensiun. Jadi muadzin semua waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan sampai mati Pak. Insya Allah nyampe ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu setelah pensiun umur 57, ya kan? Misalkan anggaplah meninggal umur 63, 6 tahun jadi muadzin, atau 64, 7 tahun jadi muadzin. Enggak digaji. Tapi memang enggak pernah bolong dia, enggak pernah. Ya, bolong sesekali 2 kali oke lah, kondangan apa-apa gitu ya. Tapi dia selalu azan. Setiap waktu di masjid manggil-manggilin orang. Niatnya biar apa? Niatnya biar nanti kalau ketemu Allah, Allah ridho sama saya. Itu insya Allah Pak, orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah, dibebaskan dari kemunafikan dan diampuni sama Allah Subhanahu ta'ala. Fadilahnya gede banget. La ya'khudhu alaihi ujratan, tidak minta digaji. Tidak minta digaji. Gaji saya dong, saya muadzin, jangan. Tapi kalau dibagi jangan nolak. Nih, antum udah adzan, mudah-mudahan buat beli kopi permen dah gitu. Nomor 9, ayyu adzina min murtafa'in. Dia adzan di tempat yang tinggi. Dulu konteksnya belum ada mukabbir saut, belum ada mikrofon. Di dalam di atas menara biar suaranya nyebar kedengeran ke bawah-bawah. Kalau sekarang ada mikrofon. Jadi yang ditaruh di atas corongnya, yang ditaruh di atas, orangnya di bawah. Padahal sunnahnya orangnya di atas, mau pakai mikrofon kayak mau enggak kayak gitu ya. Yang 10, ayyakuna bi qurbil masjid. Ya adzannya di dekat masjid. Kalau sekarang memang adzan di masjid. Kalau dulu orang adzan ya enggak di masjid, enggak masalah, dekat masjid aja gitu, di luar masjid. Yang ke-11, tarqurad salam, meninggalkan jawab salam. Lagi adzan, kemudian ada yang masuk masjid, ucap salam, assalamualaikum, nggak usah dijawab kalau lagi adzan mah. Yang ke-12, tarkul masyi fihi, jangan sambil jalan-jalan gitu ya. Iyalah, adzan memang kudu berdiri diam-diam, jangan sembari jalan-jalan nggak jelas gitu. Ya, kemudian kita masuk ke dalam makruhatul adzan. Ini makruh-makruhnya adzan nih. Yang pertama at-tamtid, ayat at-tamdid. Jadi terlalu dipanjang-panjangin. Allahu Akbar, Allah, panjang gitu. Jangan, sedang aja, lempeng, nggak usah digaya-gayain. Yang penting kedengaran enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sedang, jangan terlalu dialun sampai panjang-panjang. Itu makruh ya. At-tamtid, memanjang-manjangkan makruh. Yang kedua, al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahatin. Lagi azan, dia ngomong ke orang lain atau ngobrol misalkan tanpa maslahat, tanpa ada kebutuhan. Kecuali orang lagi azan di dalam masjid, kemudian orang lagi sholat depannya, dari belakang ada binatang yang berbahaya misalkan seperti kalajengking atau biawak. Kan sekarang tuh sering tuh Pak, orang lagi sholat diterkam biawak, ada Pak. Terjadi di daerah Bintaro. Biawak 2 biji, gede-gede banget kayak komodo. Ya, kan kasihan orang lagi sholat belakang tiba-tiba digigit biawak. Diingetin sama si muadzin, awas. Nah itu boleh, tidak makruh ya. Terjadi itu Pak. Atau ya orang
lagi adzan kemudian ada anak kecil atau apa, untuk kita jangan main-main di tempat yang kira-kira berbahaya seperti ada listrik, setrum, boleh itu diingatkan. Yang ketiga, tarku ijabatil muadzin. Lagi adzan, ngedenger adzan lain, jangan dijawab juga muadzinnya. Allahu akbar, Allahu akbar, lagi adzan. Dia denger adzan orang lain juga. Nggak perlu ngejawab nih muadzin mah, nggak perlu menjawab. Karena apa? Makruh. Yang keempat, kaunuhu qa'idan aw raqiban illal musafir. Yang keempat, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sedang mengendarai sesuatu, adzan jangan, makruh. Illal musafir, kecuali memang dia musafir, lagi musafir, pengen sholat di jalan gitu ya, lagi naik kendaraan, sholat apa misalkan, sholat sunnah, adzan, makruh, enggak makruh kalau musafir. Yang kelima, al-khuruj minal masjid ba'dal adzan, keluar dari masjid setelah adzan, makruh. Kenapa emang keluar? Orang saya tadi adzan belum wudu, makruh, satu. Habis itu, habis adzan dia keluar dari masjid, makruh, dua kali makruh tuh. Dua kali makruh. Sawaun al-muadzinu aw ghairuhu illa lihajatin. Sama saja dia muadzin atau bukan, kecuali untuk hajat. Maksudnya gini, udah di dalam masjid, udah adzan, jangan keluar masjid lagi. Untuk masih lama nih, lama banget ini, dari adzan ke qomat lama 10 menit. Gue nyebat doa di luar, nyebat ngerokok dulu di luar. Nah, itu makruh tuh. Atau muadzinnya emang ternyata belum wudu, dia keluar dulu untuk wudu, itu makruh. Yang keenam, ayyakuna muttajihan li ghairil qiblah. Ini orang azan tidak madhab kiblat ya. Kebalikan dari tadi lah, kebalikan dari sunnah-sunnah tadi. Enggak madhab kiblat, itu makruh. Yang ketujuh, kaunuhu fasiqon aw sobiyan. Yang ketujuh, ini orang bukan orang adil. Kalau tadi kan diharapkan orangnya orang adil. Adil itu kebalikan dari orang fasik. Orang yang demen ibadah lah gampangnya gitu. Ini orang fasik. Di kampung terkenal dia memang suka main slot, kemudian dia memang suka nyekek botol, jarang sholat, tiba-tiba adzan, makruh, muadzin makruh. Au sobian, anak kecil belum balik, kita suruh adzan, sebenarnya makruh Pak, sebenarnya makruh. Yang kedelapan, kaunuhu junuban au muhditsan. Keadaannya dia dalam keadaan junub atau keadaan hadas, ya, habis mimpi basah, kagak ada yang adzan sama sekali di masjid. Lari aja dia ke masjid, adzan, makruh itu, makruh. Dan juga masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub itu kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh kan. Illa idza ahdatsa asna al-adzani fayutimmuhu, lagi azan, udah punya wudu, di tengah-tengah azannya enggak kuat nih perutnya, emang dia mohon maaf dia buang angin, maka enggak apa-apa ya, fayutimmuhu, dia silahkan diteruskan aja azannya dan tidak makruh, emang di tengah-tengah azan gitu. Nah udah, itu makruh azan ada 8. Insyaallah kapan waktu kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Taqrirus Sadidah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji mendapat berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.